Shalom Aleichem Besem Hamasiah. Salam sejahtera dalam nama Kristus. Kembali kita bertemu dalam program pemahaman Kitab Suci. Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan sedikit komentar terhadap sebuah video dari KOF Media Channel. Mari sama-sama kita saksikan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Qofizan semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qofizan semuanya, yang namanya kitab suci itu kan harus tidak punya cacat sama sekali, karena ia adalah firman Tuhan. Tuhan mengetahui segalanya. Tuhan tidak mungkin salah, karena ilmu dari segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Bahkan kejadian apapun yang ada di dunia ini, semuanya adalah karena Tuhan. Karena sebab asal muasal segala sesuatu adalah Tuhan, maka Tuhanlah yang punya ilmunya masalah itu. Maka tidak mungkin firman Tuhan itu akan menjadi salah. Makanya kalau ada orang yang mengatakan jangan bawa-bawa kitab suci ketika berbicara sains, tolong otak Anda perlu direhabilitasi. Karena apa? Karena yang namanya sains itu bagian dari ilmu. Ilmu itu bagian dari miliknya Tuhan. Karena pengetahuan seluruhnya dari Tuhan. Gak mungkin Tuhan gak ilmiah. Kalau Tuhan gak ilmiah, gimana Tuhan bisa membuat hukum-hukum fisika yang itu berlaku pada pergerakan alam semesta, pergerakan manusia sendiri, masalah biologi. Bagaimana manusia diciptakan dengan sistem yang sangat rumit, dengan bagian anggota-anggota tubuh yang sangat luar biasa. Itu gak mungkin kalau Tuhan gak ilmiah. Semua ilmunya pasti ada pada Tuhan. Anda kalau tahu yang namanya dokter spesialis, itu bertahun-tahun ia belajar untuk menemukan satu penelitian saja. Itu satu penelitian, dokter jantung. Itu penelitiannya nggak habis-habis. Ada saja yang ditemukan hal-hal baru. Spesialis jantung, dari tahun berapa sampai sekarang, itu selalu ada penemuan baru tentang jantung. Nggak habis-habis. Coba, itu baru jantung, belum tulang, belum saraf, belum apalagi telinga, belum hidung. Itu ada ahlinya masing-masing. Ya kan, ada dokter ahli saraf, dokter ahli jantung, ada dokter ahli paru-paru, ada dokter masalah penyakit dalam, ada dokter ahli tulang. Ya kan, semuanya serba ahli. Itu satu. Nah, sedangkan Tuhan sendiri itu menciptakan manusia ya utuh satu, bukan dijual terpisah gitu. Bukan tulang sendiri, kemudian jantung sendiri, paru-paru sendiri, kemudian disusun. Enggak, Tuhan menciptakan langsung. Manusia itu ya satu, bentuknya utuh, sudah dengan segala bentuk perangkat yang ada di dalamnya sebagai manusia yang sempurna. Nggak mungkin kan Tuhan nggak ilmiah. Maka ketika Tuhan itu adalah sesuatu yang ilmiah, Tuhan adalah eksistensi yang ilmiah, maka dia pasti berbicara sangat ilmiah. Tidak mungkin Tuhan tidak ilmiah, dan tidak mungkin firman Tuhan ada yang tidak ilmiah. Itu tidak mungkin. Semuanya harus ilmiah. Maka ketika Tuhan berbicara tentang penciptaan alam semesta, ia harus ilmiah. Ketika Tuhan berbicara tentang manusia, dia harus ilmiah. Ketika Tuhan berbicara tentang apa yang ada di atas bumi, juga harus ilmiah. Nah, bagaimana ketika Tuhan kok tidak ilmiah? Ya, maka bisa dikatakan itu bukan firman Tuhan. Ada manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab menyisipkan kata-katanya sendiri, kemudian dikatakan sebagai firman Tuhan. Kalau di dalam Al-Quran kan sudah jelas, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Kalau di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan, maka celakalah orang-orang yang menuliskan kitab, membuat ayat-ayat, menuliskan kata-kata manusia biasa, kemudian diklaim bahwa itu adalah firman-Nya Tuhan. Jelas itu, diklaim sebagai firman-Nya Allah, firman Tuhan, firman yang maha kuasa. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dunia, ya baik materi, kedudukan dan sebagainya. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka Allah sampaikan, celakalah tangan-tangan mereka yang sudah menuliskannya itu, dan celakalah apa yang telah mereka usahakan itu. Jadi memang ada, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat yang itu dianggap sebagai kitab suci, firman-firman Tuhan yang dianggap
sebagai firman Tuhan, tetapi sebetulnya itu adalah perkataan manusia biasa, cuman dituliskan oleh orang-orang yang katanya mereka ngerti agama dan dianggap sebagai firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Nah, inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sampaikan kepada kita. Cirinya apa? Cirinya tidak ilmiah, baik isi maupun sekilas saja kita udah paham itu nggak ilmiah. Nah, kalau tentang berbicara masalah ini, saya tidak akan mengatakan kitab tetangga sebelah tidak ilmiah, itu biar mereka sendiri yang membuktikan. Kalau mereka tidak bisa membuktikan, berarti tidak ilmiah, kan gitu. Jadi saya hanya mengatakan jangan sampai mereka itu fokus hanya mengkritisi Islam, tidak hanya fokus untuk mencari kejelekan Islam, bahkan menggunakan berbagai macam cara seperti ucup mabuk bulu itu kan. Ucup mabuk bulu itu kan setiap hari yang ia lakukan adalah menjelek-jelekkan Islam dengan mendatangkan murtadol palsu itu, murtadin palsu untuk memberikan kesaksian di channelnya dia. Ini adalah contoh yang saya sangat tidak suka, karena membuktikan agama dengan cara yang bohong itu juga akan menjadi agama bohong gitu. Agama bohong itu selalu dibenarkan dengan cara-cara yang bohong. Maka kalau pengen Anda dikatakan sebagai agama ilmiah, ya lakukan dengan cara ilmiah. Bagaimana caranya? Buktikan isi dari kitab Anda, jelaskan secara ilmiah ayat-ayat dalam kitab Anda. Nah, di dalam Bible, kitabnya Ucup Mabuk Mulu ini dikatakan bahwa Tuhan telah mengutuk ular. Tuhan itu mengutuk ular, dikutuk supaya ia makan debu, makan tanah seumur hidupnya. Bahkan setelah keturunan-keturunannya, sampai selama-lamanya ular akan makan tanah, makan debu. Nah, ini kalau betul ada ular spesies ini namanya ular spesies apa? Masih ada apa enggak? Apakah ini seluruh ular seperti itu telah dikutuk seluruhnya, atau cuma salah satu ular saja? Kalau memang itu cuma salah satu ular, sebutkan jenisnya apa, kemudian namanya apa, hidup di mana. Karena apa? Karena kalau ada ular yang jenis seperti ini, saya juga pengen gitu. Ya, kenapa kok saya pengen melihara? Ya iyalah, ini bisa jadi alternatif gitu. Alternatif vacuum cleaner gitu. Jadi ularnya bisa jadi vacuum cleaner. Kalau rumahnya kotor banyak debunya, tinggal lepas aja ularnya, suruh bersihin kan, selesai. Nah, ini tolong dibuktikan itu tetangga sebelah bagaimana tentang ayat-ayat dalam kitab mereka. Ini tugas mereka membuktikannya. Wallahu a'lam bishawab. Poin bahasan saya antara lain: 1. Firman Tuhan tidak punya cacat. 2. Tuhan tahu segalanya, Tuhan tidak mungkin salah. 3. Tuhan sumber segala ilmu. 4. Apapun yang terjadi di muka bumi adalah karena Tuhan. 5. Sains harus tidak lepas dari kitab suci. 6. Tuhan itu ilmiah, fisika dan biologi. 7. Kalau tidak ilmiah berarti bukan firman Tuhan. 8. Ada orang yang menyisipkan kata-kata sendiri kemudian dikatakan sebagai firman Tuhan, tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. 9. Membuktikan dengan cara yang bohong itu akan menjadi agama yang bohong, terkait dengan pemeluk agama baru. 10. Kejadian 3 ayat 14, kutuk Tuhan terhadap ular. Judul dari video yang akan kita tanggapi ini adalah kenapa ketika ayat ini ditanyakan pada pendeta, mereka langsung kesurupan. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Surah An-Nisa ayat 82 menjadi dasar bahwa Quran tidak punya cacat. Tetapi mari kita lihat apakah benar demikian. Tentang penciptaan bumi, antara surah 79 ayat 27-30 dan surah 2 ayat 29 itu berbeda. Tentu itu artinya bertentangan. Atau mungkin Allah pikun, dia lupa apa yang sudah dia ucapkan di hari sebelumnya. Tentang penciptaan manusia, antara surah 15 ayat 26-29 dan surah 3 ayat 59 itu berbeda. Yang satu mengatakan bahwa manusia diciptakan dari tanah liat,
yang satu mengatakan diciptakan dengan berkata jadilah. Lagi-lagi sepertinya Allah sudah pikun, atau jangan-jangan bukan Dia yang menciptakan manusia. Kalau dilihat dalam hadits maka akan berbeda lagi. Muhammad bilang bahwa manusia diciptakan dari debu, Jami' at-Tirmidzi 3955 dan 3270, Sunan Abi Dawud 5116. Antara Allah dan Nabi-Nya tidak sinkron. Tentang kebebasan beragama, dalam surah 2 ayat 256 mengatakan tidak ada paksaan dalam Islam. Tetapi dalam surah 9 ayat 29 dikatakan perangi, terjemahan aslinya bunuhlah orang-orang yang tidak menerima Islam. Lagi-lagi Allah tidak konsisten, atau mungkin galau. Saya hanya lampirkan 3 pertentangan saja, selebihnya bisa dicari sendiri. Karena pertentangan dalam Quran bukan hanya yang saya lampirkan. Terlebih yang sudah tamat membaca Quran, mestinya tahu isinya Quran. Jadi bisa disimpulkan bahwa Quran bukan dari Tuhan tetapi dari Allah. Ngerti ya maksudnya? Kemudian soal Allah tahu segalanya, ini saya ragukan. Mari kita lihat dalam Quran. Dalam surah Al-Imran ayat 161 dikatakan bahwa tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta jarahan. Tetapi jika kita lihat di dalam tafsir Jalalain dikatakan ketika beberapa kain beludur merah hilang pada hari Badar dan beberapa orang mulai berkata, mungkin Nabi mengambilnya. Mari kita gunakan logika. Jika memang Muhammad adalah seorang yang terhormat mulia dan semacamnya yang dialamatkan padanya oleh umat muslim, maka bagaimana mungkin dia dituduh maling oleh pengikutnya sendiri? Kecuali jika memang ia memiliki kebiasaan maling sehingga para pengikutnya sudah hafal kelakuannya. Dan jika memang bukan Muhammad malingnya, pastinya Allah tahu siapa pelaku yang sebenarnya, dan memberitahukannya sehingga dengan begitu nama si Muhammad akan bersih. Bukan malah suruh Muhammad bikin ayat. Kan begitu proses peradilan hukum menurut ilmu hukum. Kalau memang Allah sumber segala ilmu, kan mestinya tahu ilmu hukum. Segala yang terjadi adalah karena Tuhan. Mari kita bahas, jika mengacu pada peristiwa alam, kita semua setuju bahwa semua terjadi karena kuasa Tuhan. Namun jika mengacu pada apa yang dilakukan oleh manusia, sepertinya tidak sependapat. Karena dalam kekristenan tidak memiliki pemahaman bahwa manusia diciptakan seperti robot, karena manusia memiliki kehendak bebas. Tidak ada yang namanya takdir. Tuhan memiliki rencana yang baik untuk manusia dan manusianya mau ikut atau tidak. Sedangkan dalam Islam, manusia tidak memiliki kehendak bebas. Semua sudah diatur oleh Allah. Mari kita lihat, Hujaifah bin Usaid melaporkan langsung dari Rasulullah bahwa dia berkata, ketika tetesan mani tetap di dalam rahim selama 40 atau 45 malam, malaikat datang dan berkata, Tuhanku, apakah dia baik atau jahat? Dan kedua hal ini akan ditulis. Kemudian malaikat itu berkata, ya Tuhanku, apakah dia laki-laki atau perempuan? Dan kedua hal ini tertulis. Dan perbuatan dan tindakannya, kematiannya, penghidupannya, ini juga dicatat. Kemudian dokumen takdirnya digulung dan tidak ada penambahan atau pengurangan darinya. Sahih Muslim 2644. Jadi, manusia itu mau jadi apa dan bagaimana kelakuannya, kecerdasannya, bagaimana imannya, bagaimana hartanya, dan segala macam tentang orang itu sudah ditakdirkan ketika masih dalam rahim oleh Allah. Dalam surah Al-Mudathir, ayat 31 dikatakan demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang dia kehendaki. Jadi jelas ya, orang-orang yang tidak percaya Islam itu akibat takdir dari Allah sendiri. Bahkan pagan ataupun ateis sekalipun, adalah takdir kalau menurut Islam. Jadi jangan salahkan orangnya, tetapi salahkan Allah yang sudah buat begitu. Namun, mari kita lihat lagi. Dalam surah Al-Imran ayat 32 dikatakan jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Aneh kan? Padahal orang kafir itu adalah takdir yang dia buat sendiri, lalu dia benci pada orang itu. Kan sableng kelakuan begitu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 284 dikatakan dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan mengazab siapa yang dia kehendaki. Jadi jelas dari ayat di atas bagaimana konsep pengampunan dalam Islam, suka-suka gue. Tidak ada kriteria tertentu. Dalam surah Al-An'am ayat 25 dikatakan bahwa yang membuat orang-orang tidak mau percaya pada Muhammad dan kitab karyanya itu adalah Allah sendiri, lalu dicap kafir dan masuk neraka. Allah memang tidak ada kerjaan barangkali ya, bikin orang-orang sesat supaya masuk neraka.
Abu Hurairah melaporkan Rasul Allah mengatakan, sesungguhnya Allah telah menetapkan bagian dari zina yang akan dilakukan oleh seorang pria, dan yang harus dilakukannya. Zina mata adalah pandangan yang penuh nafsu, dan zina lidah adalah ucapan yang tidak senonoh, keinginan dan kerinduan hati, yang dapat atau tidak dapat dilakukan bagian-bagiannya. Sahih Muslim 2657b. Bahkan zina pun adalah takdir dari Allah. Sudah diatur duluan. Jadi harusnya yang disalahkan itu Allah bukan orang yang melakukan. Katanya tadi bahwa sains harus tidak lepas dari kitab suci. Saya sangat tidak setuju dengan pendapat itu, karena kalau selalu berpegang apa yang ada di kitab suci, ilmu pengetahuan tidak akan berkembang. Bukan saya tidak beriman, tetapi iman tanpa mikir pun akan jadi bodoh. Kita minta hikmat dari Tuhan, agar kita dimampukan untuk berkarya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan sekehendak kita, tetap kita bertindak dengan campur tangan Tuhan. Coba kita lihat bagaimana kalau kita tidak menggunakan akal pikiran, tidak akan pernah kita menikmati listrik. Apalagi HP, TV, dan lain-lain. Tidak akan tahu sistem tata surya. Tidak akan tahu gas LPG. Lalu katanya tadi kitab suci itu sangat ilmiah. Jika tidak ilmiah berarti bukan firman Tuhan. Sekarang mari kita cek buku pintarnya Muhammad, dan kita lihat hal-hal ilmiah di dalamnya. Dalam Sahih Muslim 339 diceritakan bahwa Musa pernah pergi mandi dan meletakkan pakaiannya di atas batu, dan batu itu bergerak dengan pakaiannya. Musa berlari mengejarnya sambil berkata, "Oh batu, pakaianku, oh batu, pakaianku." Batu itu kemudian berhenti, dan dia kemudian memegang pakaiannya dan memukul batu itu. Abu Hurairah berkata, "Demi Allah, ada bekas 6 atau 7 pukulan yang dibuat oleh Musa di atas batu itu." Sungguh sangat ilmiah kan, batu bisa bergerak sambil mencuri pakaian. Dalam Sunan An-Nasai 200 dan dalam Sunan Ibn Majah 601, Muhammad mengatakan cairan pria itu kental dan putih, dan cairan wanita itu encer dan kuning. Siapa di antara keduanya yang lebih dulu muncrat atau lebih banyak, anaknya akan menyerupai orang tua itu. Sangat ilmiah ya penjelasan Muhammad. Bagaimana seorang anak bisa mirip ayahnya atau ibunya? Dalam surah As-Saffat ayat 6-7 dikatakan bahwa bintang digunakan sebagai perlindungan terhadap iblis. Dalam surah Al-Kahf ayat 86 dikatakan bahwa matahari terbenam di dalam laut berlumpur hitam. Mungkin astrologi harus belajar ulang pada Muhammad. Dalam surah At-Tariq ayat 5-7 dikatakan bahwa air mani itu berasal dari antara tulang dada dan tulang punggung. Dalam surah Al-Alaq ayat 2 dikatakan bahwa manusia berasal dari segumpal darah. Sepertinya ilmu kedokteran harus belajar ulang dari Muhammad. Dalam surah Al-Hajj ayat 65 dikatakan bahwa Allah menahan langit supaya tidak jatuh ke bumi. Rupanya langit itu mirip atap yang harus ditopang supaya tidak roboh. Sepertinya ilmu geografi harus belajar ulang pada Muhammad. Dan kita jadi ingat atlas dari mitologi Yunani. Dari apa yang kita baca, terlihat betapa ilmiahnya kitab karya Muhammad itu. Alkitab berisi perkataan Tuhan, perkataan manusia, catatan kejadian dan lain-lain yang ditulis dalam rentang waktu yang panjang dan ditulis oleh banyak orang dari waktu ke waktu. Dikumpulkan dokumen-dokumen tulisan para penulis lalu dibukukan sehingga menjadi apa yang dilihat sekarang. Tidak ada keyakinan bahwa kitab suci jatuh dari langit karena kitab suci itu berisi tulisan dengan bahasa manusia. Namun demikian, dalam kekristenan tidak ada penyisipan kata-kata sendiri supaya memperoleh keuntungan tertentu. Misalnya, tentang penyaliban Yesus, tidak perlu buka Alkitab pun ada catatan sejarah sekuler bahwa Yesus disalib. Keuntungan apa yang diperoleh dengan menyisipkan tulisan ke dalam kitab suci, supaya orang mau percaya dan menjadi Kristenkah? Apa keuntungan yang diperoleh? Yang ada malahan umat Kristen dibantai macam binatang. Bahkan sampai saat ini umat Kristen dipersekusi di negara Indonesia ini. Kalau si Muhammad kayaknya ada keuntungan pribadi yang diperoleh. Mari kita lihat ya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 50 melegitimasi kebebasan Muhammad dalam memuaskan syahwatnya. Kemudian jika kita telusuri dari tafsir Al-Qurtubi atas ayat itu maka kita akan menemukan hal berikut ini. Dihalalkan bagi Muhammad untuk memperoleh perempuan dari hasil jihad, yang mana manusia dianggap tidak lebih dari sekedar barang rampasan. Apa motivasi para perempuan memberikan dirinya kepada Muhammad untuk disetubuhi tanpa dijadikan istri?
umat muslim akan membela diri dengan mengatakan bahwa para perempuan itu dinikahi oleh Muhammad, tetapi tidak satu pun yang bisa menunjukkan catatan bahwa Muhammad memperistri mereka. Dan istri Muhammad yang terakhir adalah Aisyah, korban pedofilnya itu, dan para perempuan itu mengantri untuk disetubuhi Muhammad setelah Aisyah menjadi istri Muhammad. Bahkan di sini dicatat bahwa Aisyah pun heran mengapa para perempuan tidak malu mengantri untuk disetubuhi Muhammad, dan dia yakin bahwa Allah sangat taat untuk memuaskan syahwat Muhammad. Hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak lebih dari sekedar budaknya Muhammad. Surah At-Taubah ayat 29 merupakan keuntungan bagi Muslim karena memerintahkan memerangi dan memindas umat Yahudi dan Kristen demi mendapatkan harta. Surah An-Nisa ayat 24 merupakan ayat yang menghalalkan perzinahan karena menghalalkan menyetubuhi perempuan yang bukan istri. Bahkan sebab ditulisnya ayat ini oleh Muhammad adalah supaya para pengikutnya mau menyetubuhi perempuan tawanan perang di atas yang mana suami mereka masih hidup. Surah At-Tahrim ayat 1 juga sama, merupakan ayat yang dibuat Muhammad untuk memuaskan syahwatnya, di mana ayat itu terkait peristiwa di mana dirinya tertangkap basah oleh Hafsah ketika menyetubuhi pembantunya Hafsah, Maria Al-Qibti, di tempat tidurnya. Hafsah ini adalah salah satu istri Muhammad. Demi meredakan amarah Hafsah, maka Muhammad mengharamkan Maria Al-Qibti bagi dirinya. Tetapi karena syahwatnya tidak bisa diatur, maka dia menulis surah At-Tahrim ayat 1 ini supaya syahwatnya terpuaskan. Membuktikan dengan cara yang bohong akan membuat agama bohong saya kira sering terjadi dalam Islam. Contoh, Irena Handono, Kaimana, Yahya Waloni, Felix Xiao, Dondi Tan, dan lain-lain. Mereka ngoceh gak keruan soal kekristenan kan, yang isinya semua gak benar dan didengarkan oleh orang-orang bodoh yang langsung percaya. Ngaku mantan inilah itulah. Konsep agama begini begitu. Tapi setelah di-cross-check ke dalam kekristenan sendiri, ternyata nol besar ocehannya dan Islam bangga memamerkan kebodohan yang diocehkan itu. Gak usah debat dengan pastor atau pendeta segala. Kemudian soal Kejadian 3 ayat 14 lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ayat itu tidak dapat dimaknai secara literal. Penjelasannya dalam tafsir. Terkutuklah, Arur, engkau. Tuhan menghususkan pencetus dan penghasut dalam pencobaan tersebut untuk dikutuk dan direndahkan secara khusus. Sejak saat itu ular akan menjalar di atas debu tanah dan bahkan debu tanahlah makanannya. Dia akan terus melata dalam kehinaan sepanjang hidupnya, dan kebencian akan diarahkan kepadanya dari semua sisi. Manusia akan senantiasa menganggapnya sebagai lambang keburukan dari makhluk yang telah memfitnah Allah, bandingkan Yesaya 65 ayat 25. Dia bukan hanya mewakili jenis ular, tetapi juga kekuasaan dari kerajaan kejahatan. Sepanjang ada kehidupan, manusia akan membencinya dan berusaha untuk menghancurkannya. Selamanya dia akan dipandang sebagai makhluk yang hina dan tercela, dan sasaran yang pantas bagi caci maki dan penghinaan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, tidak lagi di atas kaki, atau setengah tegak, melainkan engkau akan merayap, perutmu melata di atas tanah, suatu ungkapan tentang keadaan yang menyedihkan dan sangat hina. Mazmur 44 ayat 26, dan engkau tidak dapat menghindari makan debu dengan makananmu. Kejahatannya adalah memikat Hawa supaya memakan apa yang tidak boleh dia makan. Hukumannya adalah bahwa dia diharuskan memakan apa yang tidak ingin dia makan, debu tanahlah akan kau makan. Ini menunjukkan bukan hanya keadaan yang hina dan tercela, tetapi juga suasana yang menyedihkan dan buruk. Dikatakan tentang orang-orang yang keberaniannya telah meninggalkan mereka, bahwa mereka menjilat debu seperti ular, Mika 7 ayat 17. Alangkah menyedihkannya bahwa kutukan ular harus menjadi pilihan orang duniawi yang tamak, yang sifatnya suka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu, Amos 2 ayat 7. Mereka ini memilih hayalan-hayalan mereka sendiri, dan akan seperti itulah kehancuran mereka. Lalu dalam Islam sendiri ada ayat-ayat yang bisa dibilang aneh. Ayat-ayat tersebut sudah kita baca bersama tadi, supaya tidak kita ulang lagi di sini. Baik, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Sampai numpa pada kesempatan berikutnya. Shalom Aleichem Besem Hamasiah.